Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NIM 85665179. Baiklah, di sini saya akan membahas modul 3. Nah, di KB1 ada namanya konsep dan prinsip kepribadian nasional. Keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Bangsa Indonesia itu sangat beragam, baik dari segi fisik, suku bangsa, agama, maupun jenis kelamin. Keberagaman ini bukan alasan untuk terpecah, justru menjadi kekuatan dan ciri khas bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, semua perbedaan ini membentuk kepribadian nasional yang unik dan mencerminkan semangat persatuan Indonesia. Kemudian latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia berawal dari sejarah panjang perpindahan nenek moyang kita dari Yunan, Cina Selatan pada zaman itu. Mereka menyebar ke berbagai kepulauan di Nusantara, menyesuaikan diri dengan alam, dan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Dari sanalah muncul beragam budaya dan adat istiadat yang menjadi ciri khas daerah masing-masing hingga kini. Keanekaragaman kebudayaan sebagai unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. Kebudayaan daerah merupakan bagian penting dari kebudayaan nasional kita. Setiap daerah memiliki adat, bahasa, dan kesenian yang beragam. Dengan mengenal, membina, dan melestarikan budaya daerah, kita ikut memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Karena sejatinya keanekaragaman budaya itulah yang menjadikan Indonesia kaya dan berkarakter. Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetap satu jua. Prinsip ini lahir karena Indonesia memiliki ribuan pulau, suku, dan budaya. Walaupun berbeda, seluruh rakyat Indonesia harus tetap bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kebinekaan bukan alasan untuk berpisah, melainkan kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Landasan hukum semboyan ini terdapat pada Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa perjuangan kemerdekaan membawa rakyat Indonesia menuju negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi dasar hukum yang mengikat seluruh warga Indonesia. Misi bangsa Indonesia di era global. Di era globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan hidup dalam kedamaian. Pengalaman nilai-nilai ini menjadi kunci agar negara Indonesia tetap kokoh di tengah perubahan dunia yang cepat. Nah, masuk ke pembahasan KB2, konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa. Terbentuknya bangsa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti persamaan asal keturunan, kebudayaan, tempat tinggal, sejarah, dan cita-cita. Semua unsur ini membuat kita merasa satu sebagai bangsa Indonesia. Jadi, bangsa itu bukan sekedar kumpulan orang yang tinggi di wilayah yang sama, tapi juga memiliki rasa senasib, sepenanggungan, dan tujuan bersama. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Semangat kebangsaan berarti mencintai dan bangga terhadap bangsa sendiri. Dalam pandangan bangsa Indonesia, kita mengenal paham monodualistik, monopluralis, dan integralistik, yang semuanya menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman namun tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Ada beberapa paham yang bertentangan dengan semangat kebangsaan, yaitu sukuisme, kaufinisme, ekstremisme, dan kedaerahan. Semua paham ini dapat memecah belah bangsa karena mengutamakan kelompok atau daerah sendiri dibanding kepentingan nasional. Oleh karena itu, kita harus menolak sikap seperti itu dan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian, patriotisme sebagai wujud sikap dan perilaku kebangsaan. Patriotisme adalah sikap cinta tanah air yang diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai patriotisme tercermin dalam Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan semangat patriotisme, kita bisa menjaga keutuhan negara,
dan memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat yang beragam. Lalu nilai-nilai semangat kebangsaan. Nilai-nilai yang membentuk semangat kebangsaan antara lain persatuan, kecintaan terhadap bangsa, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, dan pengorbanan untuk kepentingan bersama. Kita harus menghindari sikap yang merugikan nilai-nilai tersebut agar semangat nasionalisme tetap hidup di hati seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa, kita perlu bersikap terbuka terhadap perbedaan dan menghormati pendapat orang lain. Sikap terbuka mencerminkan kedewasaan berbangsa dan memperkuat persatuan. Pemerintah juga harus memiliki kebijakan yang transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga, sehingga tercipta kehidupan yang bernegara yang harmonis. Pembahasan terakhir di KB3 yaitu tentang konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Konsep dan prinsip cinta tanah air. Cinta tanah air berarti mencintai bangsa dan negara dengan sepenuh hati. Rasa cinta ini bisa ditunjukkan dengan menghargai budaya sendiri, menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita ikut menjaga keutuhan dan kehormatan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir itu konsep dan prinsip bela negara. Bela negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 2. Bela negara tidak selalu harus angkat senjata, tapi juga bisa dilakukan dengan cara belajar sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan mematuhi aturan negara. Dalam sistem pertahanan Indonesia, TNI dan Polri menjadi kekuatan utama, sedangkan rakyat berperan sebagai pendukung dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Terima kasih.